Hai Sobat Pintar, jumpa lagi nih di sini bersama Kak Kiki yang akan menemani Sobat Pintar di rumah untuk latihan soal-soal persiapan SBMPTN. Nah, gimana nih Sobat Pintar di rumah? Tetap semangat ya belajarnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita Aku Pintar. Terus ikuti live di fitur ini ya. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini ya Sobat Pintar dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat, sedangkan progesteron semakin sedikit. Sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, sedangkan progesteron sebaliknya. Gimana Sobat Pintar? Sudah dijawabkan soal tadi? Sekarang kita bahas sama-sama ya soal berikut ini. Di sini tipe soalnya itu disediakan pernyataan dan alasannya. Jadi Sobat Pintar harus mencari apakah pernyataan benar dan alasan benar dan kedua pernyataan tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, Sobat Pintar di sini harus sangat teliti dan detail ya. Kita coba pahami di sini. Yang ditanyakan adalah hormon pada proses kehamilan. Nah, di sini dinyatakan bahwa semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat sedangkan progesteron semakin menurun. Nah, sebelumnya kita pahami dulu kerja dari kedua hormon ini. Jadi perlu Sobat Pintar ketahui bahwa yang berperan dalam proses kehamilan itu tidak hanya dua hormon ini, ada banyak hormon yang kerjanya itu memang sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Dia tidak hanya bekerja sendiri-sendiri ya Sobat Pintar. Ada yang bekerja sifatnya antagonis, ada yang sinergis. Jadi selain dua hormon itu, yang terpenting yang perlu Sobat Pintar ketahui adalah hormon yang namanya HCG. Jadi HCG ini disebut juga Human Chorionic Gonadotropin, dan HCG ini itu digunakan sebagai indikator bahwa untuk mengecek apakah seorang wanita itu hamil atau tidak, dan prinsipnya itu digunakan dalam pembuatan test pack. Jadi kalau HCG ini tinggi maka hasilnya positif, kalau HCG rendah atau tidak ada itu hasilnya negatif. Jadi ini hormon ini terdapat kadarnya tinggi itu pada wanita hamil. Kemudian selain itu ada yang namanya juga hormon oksitosin. Nah, hormon ini berperan penting dalam sekresi air susu atau ASI. Kemudian selain memproduksi ASI, oksitosin ini juga berperan penting dalam merangsang uterus untuk kontraksi ketika proses melahirkan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah estrogen dan progesteron. Untuk pada masa awal kehamilan, itu estrogen dan progesteron diproduksi oleh korpus luteum. Jadi adanya HCG tinggi pada awal kehamilan itu fungsi khususnya untuk mempertahankan korpus luteum agar tidak terdegenerasi. Jadi korpus luteum itu nantilah sebagai sumber yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga dinding endometrium akan dipertahankan oleh hormon yang namanya progesteron. Nah, untuk persiapan implantasi dari zigot dan akan berkembang menjadi janin. Nah, proses perkembangannya nanti akan distimulasi oleh adanya hormon estrogen. Jadi dua hormon ini akan dipertahankan tinggi. Seiring dengan semakin tua kehamilan, maka HCG ini akan menurun kadarnya. Dan nanti itu menurun karena
plasenta itu sudah terbentuk, dan plasenta itulah nanti yang menggantikan peran dari korpus luteum karena HCG tadi menurun, sehingga korpus luteum itu nanti akan terdegenerasi. Dan ketika terbentuk plasenta itu nanti perannya untuk yang memproduksi estrogen dan progesteron tadi akan digantikan oleh plasenta. Jadi estrogen itu dan progesteron akan dipertahankan tinggi. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi itu pada ketika mendekati minggu ke-40. Jadi usia kehamilan itu antara 38,5 sampai 40 minggu. Nah, di sini nanti mendekati minggu ke-40 itu nanti estrogen akan dipertahankan tinggi karena estrogen itu juga berperan penting dalam proses kontraksi otot uterus. Jadi selain oksitosin, itu estrogen juga ikut berperan dalam kontraksi otot uterus. Selain itu juga ada senyawa khusus yang berperan penting juga, yaitu yang namanya prostaglandin. Itu bukan hormon ya sobat pintar, itu senyawa mirip hormon tapi belum bisa dikategorikan sebagai hormon. Nah, nantinya estrogen akan dipertahankan tinggi karena memang masih dibutuhkan. Sedangkan progesteron itu tidak dibutuhkan lagi ketika mendekati proses melahirkan. Jadi progesteron itu nanti kadarnya akan menurun jika mendekati minggu ke-40 karena memang dinding endometriumnya dia kan tadi perannya mempertahankan dinding endometrium. Ketika mau melahirkan, jadi otot-otot yang mempertahankan sistem yang mempertahankan dinding endometrium itu sudah tidak dibutuhkan lagi, dan perannya si progesteron ini sudah cukup sampai di situ. Jadi dia kadarnya tidak akan dipertahankan tinggi di dalam peredaran darah seorang ibu yang sedang hamil. Jadi kita bisa simpulkan untuk pernyataan yang ini itu benar ya sobat pintar. Jadi kadar hormon estrogen akan meningkat secara konsisten, sedangkan progesteron semakin sedikit. Memang progesteron di awal dipertahankan, tapi di akhir dia akan terjadi penurunan. Jadi bisa kita anggap pernyataan ini benar. Kemudian yang alasannya estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, ini benar. Sedangkan progesteron sebaliknya. Memang sebenarnya estrogen dan progesteron ini memiliki peran antagonis juga. Selain dia sama-sama untuk untuk mendukung perkembangan dari janin, dia juga memiliki sifat antagonis. Kalau estrogen itu untuk kontraksi otot, kalau progesteron itu sifatnya adalah relaksasi. Jadi ini benar ya sobat pintar. Dan keduanya ini itu saling berhubungan karena tadi alasannya untuk proses melahirkan, untuk merangsang otot uterus. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Masih semangat kan sobat pintar di rumah? Sekarang kita coba kerjakan soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini ya. Berikut adalah peristiwa transformasi gen pada organisme. Yang pertama konjugasi, fertilisasi, cloning, dan fermentasi. Oke sobat pintar, gimana, sudah dijawab belum pertanyaannya tadi? Sekarang kita coba pahami sama-sama ya soal berikut ini. Di sini sobat pintar diminta memilih antara pernyataan 1 sampai 4, manakah yang benar. Jadi yang ditanyakan di sini adalah yang namanya proses transformasi gen.
Ini merupakan proses yang sering kita pelajari dan diaplikasikan dalam teknik bioteknologi. Jadi proses transformasi gen itu namanya transform, jadi terjadi perubahan dari materi genetik. Nah, prosesnya ini itu melalui suatu proses donor gen dan resipien. Ada donor, ada resipien. Jadi ada yang menerima dan juga ada yang memberi. Dan transformasi gen ini itu merupakan biasanya prosesnya terjadi secara artifisial atau buatan. Yang pertama kita lihat adalah konjugasi. Nah, konjugasi ini itu adalah proses pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya. Ini proses pemindahannya itu terjadi secara kontak langsung. Nantinya di dalam susunan DNA bakteri itu ada suatu DNA sirkular. Nah, DNA sirkular ini namanya adalah plasmid. Plasmid di sini fungsinya itu adalah sebagai donor atau yang dipindahkan. Jadi materi yang dipindahkan itu ada di plasmid ini. Plasmid ini ada suatu susunan basa nitrogen atau sekuen DNA. Ini yang namanya F faktor. Nah, inilah yang dipindahkan dari bakteri satu, dari bakteri donor ke bakteri resipien. Apabila lingkungannya itu ekstrim, misal yang mempengaruhi proses konjugasi ini adalah adanya lingkungan yang tidak kondusif atau ada perubahan lingkungan secara mendadak. Ini merupakan proses pertahanan diri. Misalkan bakteri ini dipapar oleh suatu antibiotik, maka untuk bertahan hidup dia harus merubah gennya agar bisa resisten oleh adanya antibiotik tersebut. Jadi terjadi kontak antara dua bakteri. Nantinya bakteri yang satunya ini yang sudah memperoleh proses mutasi gen atau dia sudah mengalami mutasi gen, dia akan mentransfer materi tersebut ke temannya dengan kontak langsung. Nanti di sini akan terbentuk pilus untuk proses transfernya. Jadi yang tadi yang sudah mengalami mutasi gennya itu nanti akan dipindah ke bakteri yang lainnya. Jadi konjugasi ini nantinya akan terjadi perubahan materi genetik. Jadi bisa dikatakan konjugasi ini adalah proses peristiwa transformasi gen. Jadi ini benar. Kemudian yang kita lihat yang kedua itu fertilisasi. Dia itu cenderung pada proses alami ya sobat pintar. Dia itu fertilisasi itu istilahnya pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau untuk istilah transformasi gen itu biasanya digunakan metode artifisial atau buatan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu gen itu diubah untuk menghasilkan suatu antibiotik misalnya, maka kita akan merubah dari materi gen tersebut. Kita memotong, terjadi memotong gen yang diinginkan, kemudian dipindahkan ke resipien. Nah, itulah transformasi gen. Kalau fertilisasi memang terjadi suatu proses penggabungan materi genetik dari ibu, misal ini organismenya manusia, itu dari ibu materi genetik sel gamet jantan dengan sel gamet betina, terjadi penggabungan sehingga nanti prosesnya selanjutnya juga akan terjadi penggabungan dua materi genetik. Tapi untuk yang fertilisasi ini lebih ditekankan pada peristiwa pertemuan dari sel gamet jantan dan
sel gamet betina. Jadi untuk fertilisasi ini belum bisa dikatakan sebagai peristiwa transformasi genetik. Untuk yang cloning ini merupakan pengkopian DNA secara utuh. Jadi nantinya suatu organisme yang di-cloning itu nanti akan memiliki gen yang sama persis, sehingga fenotipnya juga sama persis, dan bisa nanti dianggap bahwa cloning itu mengcopy, jadi kembar ya sobat pintar, kembar secara identik. Tetapi belum bisa dikatakan identik, karena selain genetik, suatu sifat yang muncul fenotip itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dan proses dari cloning itu yang pertama ada organisme donor. Nah, organisme donor itu nanti diambillah yang namanya gen pada sel somatis, pada inti sel somatis. Nah, inti sel somatis ini otomatis dia mempunyai materi genetik yang utuh dari organisme, beda dari yang fertilisasi tadi, dia hanya haploid, jadi separuh-separuh ya sobat pintar, N dari gamet jantan dan N dari gamet betina. Kalau dari sel somatis sumbernya itu nanti dia akan didapatkan satu genom penuh, jadi itulah yang diambil kemudian diinsertkan ke sel telur yang kosong, itu nanti diisi dengan materi genetik ini, kemudian sel telur nanti diinsertkan ke organisme yang betina. Nah, itulah nanti yang kemudian berkembang menjadi embrio dari satu donor organisme dari sel somatisnya. Nanti itu akan didonorkan ke organisme betinanya, jadi bisa dianggap ini nanti dari awalnya proses berkembangnya dari embrio, kemudian dia akan dilahirkan suatu organisme baru yang memang tadi diambil dari donor sel somatis, jadi dia sama persis struktur genetiknya. Jadi ini cloning ini di-copy. Nah, prosesnya itu bisa dikatakan sebagai transformasi gen, perubahan dari materi genetik secara artifisial. Jadi ini bisa dianggap benar. Kalau fermentasi itu pastinya sobat pintar tahu kalau itu merupakan suatu proses respirasi secara anaerob, nantinya diperankan oleh yeast. Jadi dia bukan suatu transformasi gen ya sobat pintar, tetapi termasuk dalam proses yang namanya respirasi anaerob. Jadi salah. Jadi bisa kita simpulkan kalau pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ya sobat pintar ke soal berikut ini. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan mulai dari sekarang. Bagian mitokondria yang memiliki perangkat rantai transport elektron adalah gimana sobat pintar? Kita coba bahas ya. Kita cek apakah jawaban sobat pintar di rumah benar atau salah. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah tentang mitokondria dan transport elektron. Seperti yang sobat pintar ketahui bahwa transport elektron itu adalah proses akhir dari respirasi sel. Dialah yang proses yang menghasilkan energi paling banyak, jadi ATP-nya paling banyak. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus tahu struktur yang menyusun mitokondria. Jadi kita coba gambarkan secara skematis di sini, yaitu organel yang dinamakan mitokondria.
dia disebut sebagai pabrik energi di dalam sel karena dia bertugas dalam proses respirasi sel ya sobat pintar. Jadi di sini itu ada struktur yang berliuk-liuk seperti ini. Ini fungsinya itu tidak hanya untuk hiasan saja ya sobat pintar. Jadi ini nanti kalau strukturnya seperti ini itu luas permukaan dari bagian inner membran ini atau membran dalam ini semakin luas. Kemudian yang di sini itu ada yang namanya membran luar atau outer membran. Kemudian yang ini juga membran, tapi di sini posisinya di dalam, jadi dia inner membran atau membran dalam. Nah, kalau ini, yang ini ya sobat pintar, itu adalah yang namanya intermembran space atau ruang antar membran. Nah, ini ada ruang antar membran. Kemudian selain itu dia juga punya matriks. Matriks inilah yang lokasinya ada di paling dalam, di sini namanya matriks mitokondria. Nah, disinilah kalau di matriks ini terjadi proses yang namanya siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, ini siklus Krebs, tempat terjadinya siklus Krebs. Di sini itu ada materi genetik, ini DNA. Jadi di mitokondria itu juga ada DNA. Selain DNA, dia juga ada beberapa bintik-bintik. Ini adalah ribosom. Jadi di dalam mitokondria itu juga ada ribosom sobat pintar. Kemudian itu ada lekukan di sini, beberapa lekukan. Nah, struktur yang menyerupai kantong lekukan inilah yang dinamakan krista. Nah, krista di sini itu terdapat protein-protein integral. Inilah yang membantu meningkatkan ATP dalam proses transport elektron. Kenapa dia bisa menghasilkan ATP sangat tinggi? Itu juga dipengaruhi oleh lokasi tempat terjadinya transport elektron. Nah, jadi untuk soal ini, proses transport elektron itu terjadi pada bagian krista, karena memang dia sangat mendukung dan sangat cocok lokasinya karena adanya suatu protein-protein integral yang memang berperan penting dalam proses transport elektron. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C ya sobat pintar. Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita simak dulu yuk fakta menarik tentang sindrom yang sangat unik, yakni sindrom Asperger. Gimana? Penasaran kan ya? Kita simak sama-sama yuk. Sindrom Asperger adalah bentuk ringan dari autis. Jadi sindrom ini dikategorikan dalam high functioning autism dan dikelompokkan ke dalam autism spectrum disorder. Pertama kali dideskripsikan oleh seorang dokter anak dari Wiener, Austria yang bernama Hans Asperger pada tahun 1944. Secara umum, penderita sindrom ini itu memiliki ciri-ciri yang pertama, perasaan mendalam pada suatu aktivitas tertentu. Kemudian dia juga bicara seperti profesor atau hanya mau membicarakan satu topik kesukaannya saja. Tidak bisa membaca lingkungan sekitar atau sulit bersosialisasi.
kemudian kurang adanya empati, dan juga perkembangan motoriknya akan terhambat. Dilaporkan bahwa beberapa tokoh dunia itu adalah penderita dari sindrom Asperger. Yang pertama yaitu Einstein, seorang penemu terkenal, dan Isaac Newton. Kemudian Wolfgang Mozart, yaitu pemusik terkenal, dan juga Michael Jackson, dan yang satunya lagi adalah Bill Gates. Nah Sobat Pintar, itu tadi fakta menarik tentang sindrom Asperger. Jadi yang perlu digarisbawahi dari video tadi, tidak semua seorang menderita sindrom itu identik dengan keterbelakangan mental, tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan yang perlu kita hindari, karena banyak orang sukses yang ternyata juga mengidap suatu sindrom tertentu ya Sobat Pintar. Nah jangan sampai Sobat Pintar di rumah mendiskriminasi seseorang di sekitar kita yang memiliki sindrom tertentu, karena setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gimana Sobat Pintar di rumah, masih semangat kan ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Dalam kaitannya dengan evolusi, pohon filogeni paling tepat dideskripsikan sebagai Gimana, sudah dijawab belum soalnya? Sekarang kita cek ya Sobat Pintar, kita bahas sama-sama soal berikut ini. Jadi yang ditanyakan itu adalah tentang evolusi. Jadi untuk memprediksi suatu evolusi, siapa sih common ancestor dari suatu klasifikasi makhluk hidup? Misalnya kera, kera itu lebih dekat kekerabatannya dengan reptil ataukah dengan aves. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kita kumpulkan data. Nah, pengumpulan data itu bisa secara fenotip maupun genotipnya. Dari penampakan luarnya, kita cek apakah manusia punya misalkan yang dari luarnya tampak dilapisi kulitnya itu ada bulu atau dilapisi bulu atau rambut sih. Kemudian kita bandingkan dengan aves, kemudian kita bandingkan juga dengan reptil dan juga yang lainnya. Dari itu selain bisa dibedakan secara fenotip, kita lihat juga genotipnya, sekuensnya. Jadi sekuen DNA-nya itu lebih mirip, cenderung mirip kemana. Nanti dari situ kita bisa buat pohon filogeni, dan nanti pohon filogeni itu bisa menggambarkan seberapa dekatkah manusia atau animalia dengan aves atau dengan reptil, gitu ya Sobat Pintar. Prinsipnya adalah seperti itu. Nah, untuk definisinya pohon filogeni itu nanti apakah suatu fakta atau hanya sebuah hipotesis. Jadi pohon filogeni itu adalah suatu interpretasi dari kita, apakah dia kerabatannya dekat atau tidak dari kingdom satu dengan kingdom lainnya, atau spesies satu dengan spesies lainnya. Tidak hanya kingdom, bisa sampai spesies juga ya Sobat Pintar. Nah, di situ setelah pengumpulan data diuji kekerabatannya, dilihat kedekatannya dan kekerabatannya, itu nanti kita ambil suatu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bersifat hipotesis, jadi bukan suatu fakta yang kebenarannya mutlak ya Sobat Pintar. Itu adalah suatu hipotesis atau dugaan sementara, karena di sini sifatnya itu bisa dipatahkan jika memang ditemukan adanya suatu faktor yang menentukan seberapa dekat kedua spesies tersebut. Jadi untuk soal ini
jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, gambaran hipotesis tentang kekerabatan dalam evolusi. Kalau yang A, kenapa kurang tepat? Karena di sini gambaran yang tepat, tapi itu bukan suatu pohon filogeni itu kebenarannya sifatnya bukan mutlak ya sobat pintar. Ini salah. Kemudian kenapa C juga salah? Gambaran yang paling dekat dengan klasifikasi modern. Gambaran yang paling dekat dengan klasifikasi modern. Kalau klasifikasi itu prosesnya lebih panjang dan lebih detail dan terperinci, bukan untuk pohon filogeni. Kemudian gambaran yang paling akurat tentang kekerabatan genetik di antara taksa. Jadi ini belum bisa dikatakan benar. Misalnya yang gambaran yang paling akurat untuk pembuktian teori evolusi modern. Ini juga kurang tepat untuk mendefinisikan dari pohon filogeni. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke sobat pintar, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Rekayasa genetika digunakan dalam bioteknologi modern untuk menghasilkan organisme transgenik. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara Nah, sobat pintar, gimana? Sudah dikerjakan belum soalnya? Sekarang kita bahas sama-sama ya. Kita cek apakah jawaban sobat pintar di rumah benar ataukah salah. Yang ditanyakan di sini adalah teknik rekayasa genetika. Jadi dalam prosesnya itu dia memerlukan teknik-teknik khusus. Yang pertama yang kita kenal dengan PCR atau polymerase chain reaction. Nah, di sini nanti membutuhkan suatu alat yang namanya thermal cycler. Jadi prinsipnya itu adalah perubahan suhu. Makanya dinamakan alatnya adalah thermal cycler. Jadi perubahan suhu nanti akan bisa menggandakan suatu kopi DNA. Jadi sekuen DNA apabila dimasukkan mesin PCR dan diberi reagen-reagen tertentu nanti akan dikopi. Jadi ini adalah proses pengkopian DNA. Nah, setelah dikopi nanti DNA akan divisualisasi atau dipastikan apakah DNA yang didapatkan itu benar-benar yang kita inginkan, yang akan kita gunakan dalam proses rekayasa genetika. Yang kedua prosesnya itu adalah elektroforesis. Nah, teknik ini memanfaatkan suatu muatan listrik dari DNA. Karena DNA itu muatannya negatif, jadi nanti berjalan dari arus negatif ke positif. Jadi ini nanti akan didapatkan suatu pengelompokan dari molekul DNA berdasarkan berat molekulnya. Jadi satuannya nanti adalah base pair. Nah, ini nanti elektroforesis, dilakukan elektroforesis kemudian akan didapatkan suatu DNA tertentu yang sudah digandakan tadi, dikelompokkan berdasarkan berat molekulnya. Tidak hanya sampai di sini sobat pintar, setelah dipastikan bahwa ukuran DNA-nya sesuai dengan yang kita inginkan, nanti dilakukan proses lanjutan
ini yang namanya sequencing. Nah, sequencing ini nanti akan bisa dilihat susunan basa nitrogen dari DNA yang kita inginkan. Nah, setelah kita dapatkan gen targetnya, jadi nanti baru dimasukkan ke resipien. Nah, prosesnya selanjutnya tadi yang pertama harus ada donor. Nah, donor ini tadi yang diambil susunan basa nitrogennya atau DNA-nya. Jadi donor ini yang memiliki suatu susunan DNA tertentu yang diinginkan atau gen target, ini nanti dipotong atau dipotong DNA-nya menggunakan enzim yang namanya enzim restriksi. Nah, setelah dipotong nanti dilakukan proses ini tadi PCR, dipastikan apakah itu memang benar-benar target yang kita inginkan. Kemudian harus ada vektor. Nah, vektor ini itu adalah suatu plasmid biasanya. Plasmid dengan susunannya, bentuknya adalah sirkuler. Nah, setelah didapatkan target tadi, diinsertkan ke plasmid atau disisipkan. Misalkan posisinya di sini. Nah, itu nanti membutuhkan enzim yang namanya ligase. Itu untuk menyambungkan antara DNA donor dan vektor. Setelah itu kita dapatkan vektor, nanti dimasukkan ke dalam resipien. Nah, resipien inilah nanti yang menerima DNA baru yang nantinya diharapkan resipien ini bisa menghasilkan suatu produk tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, misalnya antibiotik. Biasanya resipiennya itu adalah dalam bentuk bakteri atau yeast, bisa juga. Yang paling sering digunakan adalah organisme uniseluler. Nah, kita coba lihat pernyataan di sini, kita cari mana yang paling tepat. Yang pertama, plasmid rekombinan didonasikan oleh organisme asal. Ini bisa kita anggap benar ya, karena prosesnya tadi membutuhkan gen target yang memang didonasikan oleh organisme yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, visualisasi DNA genom organisme asal dengan elektroforesis. Ini juga benar. Kemudian yang ketiga, organisme transgenik mentransfer DNA rekombinan ke organisme asal. Nah, ini nanti ketika kita dapatkan vektor ini biasanya yang sering digunakan adalah E. coli. Jadi vektornya ini tadi udah disisipi gen baru. Ini juga bisa dianggap sebagai organisme transgenik yang nantinya akan ditransfer ke organisme yang kita inginkan. Maka yang nomor 3 ini juga benar. Kemudian gen target diamplifikasi. Diamplifikasi itu digandakan dengan PCR, polymerase chain reaction, yang tadi menggunakan prinsip perubahan suhu. Jadi ini juga benar. Jadi bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang semuanya benar, yang E. Wah, nggak kerasa ya, sudah saatnya Kak Kiki sudahi untuk live kali ini. Jangan lupa untuk terus simak video-video di fitur AP Live ya Sobat Pintar. Semoga SBMPTN kalian berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai ekspektasi Sobat Pintar dan bisa kuliah di perguruan tinggi dan jurusan yang Sobat Pintar inginkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. See you.